Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Almelia, NIM 20 12 11 671, berasal dari Prodi S1 Keperawatan kelas 2A. Baiklah, di sini saya akan melakukan tentang anatomi, fisiologi, sistem hematologi, dan sistem limfatik. Sistem hematologi tersusun atas darah dan tempat darah diproduksi, termasuk sum tulang dan nodus limfa. Darah adalah organ khusus yang berada dengan organ lain karena bentuk cairan. Darah merupakan medium transport tubuh. Volume darah manusia sekitar 7% sampai 10 berat badan normal dan berjumlah sekitar 5 liter. Keadaan jumlah darah pada tiap-tiap orang tidak sama, bergantung pada usia, pekerjaan, serta keadaan jantung atau pembuluh darah. Darah terdiri atas dua komponen, yang pertama plasma darah dan butir-butir darah. Plasma darah bagian cairan darah yang sebagian besar terdiri atas air, elektrolit, dan protein darah. Butir-butir darah itu terdiri atas eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, trombosit, butir pembekuan darah, seperti contoh gambar yang di samping. Selanjutnya, plasma darah adalah komponen penyusun darah yang paling banyak, sebesar 55% bagian darah dalam plasma darah. Plasma darah terdiri dari garam mineral, protein darah seperti aluminium, fibrinogen, antibodi, nutrisi, hormon, gas terlarut, serta zat hasil ekskresi. Walaupun terlihat banyak penyusun, tetapi 90% plasma darah adalah air. Plasma darah memiliki banyak fungsi penting dalam tubuh, diantaranya yaitu mengangkut limbah, menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu proses pembekuan darah, dan menjaga suhu tubuh. Membantu melawan infeksi, menjaga keseimbangan asam dan basa. Selanjutnya, karakteristik satu darah adalah sejenis jaringan ikat yang sel-sel eklemen pembentuk tertahan dan dibawa dalam matriks cairan plasma. Yang kedua, darah lebih berat dibandingkan dengan air dan lebih kental. Cairan ini memiliki rasa dan bau yang khas, seperti pH-nya 7,4. Warna darah bervariasi dan merah terang sampai merah tua kebiruan, bergantung pada kadar oksigen yang dibawa ke sel darah merah. Yang keempat, volume darah tetap sekitar 5 liter pada laki-laki dewasa berukuran rata-rata dan kurang sedikit pada perempuan dewasa. Volume ini bervariasi sesuai dengan ukuran tubuh dan berbanding terbalik dengan jumlah jaringan edukosa dalam tubuh. Volume ini juga bervariasi dengan perubahan cairan darah dan konsentrasi elektrolitnya. Sel darah merah, eritrosit. Sel darah merah adalah mengenai struktur eritrosit, produksi sel darah merah, lama hidup jumlah eritrosit, penghancur sel darah merah, antigen sel darah merah, dan sifat-sifat sel darah merah. Struktur eritrosit sel darah merah merupakan cairan bikonkav dengan diameter sekitar 7 mikron. Bikonkavitas memungkinkan gerakan oksigen masuk dan keluar sel secara cepat dengan jarak yang pendek antara membran dan inti sel. Warna kulit kuning kemerah-merahan karena di dalamnya mengandung suatu zat yang disebut dengan hemoglobin. Sel darah merah tidak memiliki inti sel, mitokondria, dan ribosom, serta tidak dapat bergerak. Sel ini dapat melakukan mitosis, fosforilasi, oksidatif sel, atau pembentukan protein. Komponen eritrosit adalah sebagai berikut: 1. Membran eritrosit, 2. Sistem enzim G6PD. Hemoglobin komponennya terdiri atas heme yang merupakan gabungan virin dengan besi globin, bagian protein yang terdiri atas 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Terdapat sekitar 300 molekul hemoglobin dalam setiap sel darah merah. Hemoglobin berfungsi untuk mengikat oksigen. 1 gram hemoglobin merupakan hemoglobin yang rekombinasi atau berkaitan dengan oksigen. Tugas akhir hemoglobin adalah menyerap karbon dioksida dan ion hidrogen serta membawa ke paru tempat zat-zat tersebut dilepaskan hemoglobin. Produksi sel darah merah. Dalam keadaan normal, eritropoiesis pada orang dewasa terutama terjadi dari sum tulang yang aktif membentuk sel induk multipotensial dan sum tulang. Sel induk multipotensial ini mampu berdiferensiasi menjadi sel darah sistem eritrosit, mieloid, dan
mekariosibila yang dirangsang oleh eritropoietin, sel induk multipotensial akan berdiferensiasi menjadi sel induk unipotensial. Sel induk unipotensial tidak mampu berdiferensiasi lebih lanjut, sehingga sel induk unipotensial seri eritrosit hanya akan berdiferensi menjadi sel pronomoblas, serta promonoblas akan membentuk DNA yang diperlukan untuk 3 sampai dengan 4 kali fase mitosis. Melalui 4 kali mitosis dari tiap sel promonolas akan terbentuk 6 eritrosit. Eritrosit matang kemudian dilepaskan dalam sirkulasi pada produksi eritrosit normal, sum tulang yang memerlukan besi, vitamin B12, asam folat, dan piridoksin, vitamin B6, kobal, asam amino, dan tembaga. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa perubahan morfologi sel yang terjadi selama proses diferensiasi sel promonoblas sampai retriosit matang dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. 1. Ukuran sel semakin kecil akibat mengecil inti sel. Yang kedua, inti sel menjadi makin padat dan akhirnya dikeluarkan pada tingkat eritroblast asidosis. Yang ketiga, dalam sitoplasma dibentuk hemoglobin diikuti lama hilangnya RNA dari dalam sitoplasma sel. Lamanya hidup, eritrosit hidup selama 74 sampai 154 hari. Pada usia ini, sistem enzim mereka gagal, membran sel berarti berfungsi sebagai adekuat, dan sel ini dihancurkan oleh sistem retikuloendotelial. Jumlah eritrosit normalnya pada orang dewasa yaitu kira-kira 11,5 sampai 15 gram dalam 100 cc darah. Normal Hb wanitanya 11,5 mg dan Hb laki-laki 13,0. Selanjutnya, sifat-sifat sel darah merah. Sel darah merah biasanya digambarkan bentuk, ukuran, dan jumlah hemoglobin yang terdiri dari dalam sel sebagai berikut, yaitu normositik, sel yang ukurannya normal. Yang kedua, mokromil, sel yang jumlah hemoglobinnya normal. Mikrositik, sel yang ukurannya terlalu kecil. Makrositik, sel yang ukurannya terlalu besar. Sel yang berhemoglobinnya terlalu sedikit. Hiperkromik, sel yang hemoglobinnya terlalu banyak. Dalam keadaan normal bentuk darah sel darah merah dapat berubah. Sifat ini memungkinkan sel tersebut masuk ke mikrosirkulasi kapiler dalam kerusakan. Sel darah merah sulit berubah bentuknya kaku, maka sel tersebut tidak dapat bertahan lama selama pendarahan. Selanjutnya, antigen sel darah merah. Sel darah merah memiliki berbagai macam antigen spesifik yang terdapat di membran selnya dan tidak ditemukan di sel lain. Antigen-antigen itu adalah A, B, O, dan RH. Penghancur sel darah merah. Proses penghancuran eritrosit terjadi karena proses penuaan dan proses patologis. Hemolisis yang terjadi pada eritrosit akan mengakibatkan terurainya komponen-komponen hemoglobin menjadi 2 komponen sebagai berikut. Yang pertama, komponen protein, yaitu hemoglobin yang akan dikembalikan ke pol protein dan dapat digunakan kembali. Yang kedua, komponen heme akan dipecah menjadi 2, yaitu besi yang dikembalikan ke pol besi dan digunakan untuk bilirubin yang akan diekskresikan melalui hati dan empedu. Sel darah putih atau leukosit fungsinya sebagai pertahanan tubuh, yaitu membunuh dan memakan bibit penyakit atau bakteri yang masuk ke dalam jaringan res. Sistem retikuloendotel tempat pembiakannya di dalam limfa dan kelenjar limfe. Sebagai penyangkut, yaitu penyangkut atau membawa zat lemah dari dinding usus melalui limfa terus ke pembuluh darah. Granulosit dan monosit mempunyai peran penting dalam pelindungan badan terhadap mikroorganisme. Dengan kemampuan sebagai fagosit mereka memakan bakteri hidup yang masuk ke sistem peredaran darah melalui mikroskop. Ada kalanya dapat dijumpai sebanyak 10-20 mikroorganisme tertelan oleh sebutir granulosit.
pada waktu menjalankan fungsi ini mereka disebut dengan fagosit. Dengan kekuatan gerakan amuboidnya, ia dapat bergerak bebas di dalam dan dapat keluar pembuluh darah dan berjalan mengitari sebagian bagian tubuh. Dengan cara ia dapat mengepung daerah yang kena infeksi atau cedera, menangkap organisme hidup dan menyingkirkan bahan lain seperti kotor-kotoran, serpihan-serpihan dan lain dengan cara yang sama dan sebagai granulosit memiliki enzim yang dapat memecahkan protein yang memungkinkan merusakkan jaringan hidup, menghancurkan dan membuangnya. Dengan cara ini, jaringan yang sakit atau terluka dapat dibuang dan penyembuhannya dimungkinkan. Sebagian hasil kerja fagositik dari sel darah putih, peradangan dapat dihentikan sama sekali. Bila kegiatannya tidak berhasil, maka dapat terbentuknya nanah. Nanah berisi jenazah dari kawan dan lawan fagosit yang terbunuh dalam kinerja disebut sel nanah. Demikian juga terdapat banyak kuman yang mati dalam nanah itu dan ditambah lagi dengan sejumlah besar jaringan yang sudah mencair. Dan sel nanah tersebut dapat disingkirkan oleh granulosit yang sehat yang bekerja sebagai fagosit. Struktur leukosit bentuk dapat berubah-ubah dan dapat bergerak secara perantarakan kaki palsu, mempunyai bermacam-macam inti sel sehingga ia dapat dibedakan menurut inti sel serta warna bening. Sel darah putih dibentuk sun-sun tulang sel bakal. Jenis golongan ini adalah golongan yang tidak bergranula, yaitu limfosit T dan B, monosit dan makrofag, serta golongan yang bergranula, yaitu eosinofil, basofil, dan neutrofil. Selanjutnya jenis-jenis leukosit. Yang pertama granulosit terdiri atas dua, yaitu limfosit. Yang pertama, limfosit merupakan sel utama pada sistem getah bening yang berbentuk sferis berukuran relatif lebih kecil daripada makrofag dan neutrofil. Selain itu, limfosit bergaris setengah 6-8, 20-30 derajat dari leukosit darah, memiliki inti yang relatif besar, bulat sedikit cenderung pada satu sisi, sitoplasmanya sedikit dan kandungannya basofilik dan azurofiliknya sedikit. Limfosit dapat digolongkan berdasarkan asal, struktur halus, surface markers yang berkaitan dengan sifat imunologisnya, siklus hidup, dan fungsi. Limfosit dibagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu limfosit B dan limfosit T. Limfosit B berasal dari sel stem di dalam sumsum tulang dan tumbuh menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi, sedangkan limfosit T terbentuk jika sel stem dari sumsum tulang pindah ke kelenjar stimus, di mana mereka mengalami pembelahan dan pematangannya. Di dalam kelenjar stimus, limfosit T belajar membedakan mana benda asing dan mana bukan benda asing. Limfosit T dewasa meninggal kelenjar timus dan masuk ke dalam pembuluh getah bening dan berfungsi sebagai bagian dari sistem pengawasan kekebalan. Yang kedua, monosit. Monosit merupakan sel leukosit yang berasal dari 3-8 derajat dari jumlah leukosit normal, diameter 9-10, tapi pada sedian darah kering diameter mencapai 20 atau lebih. Inti biasa ekskresi dapat lekukan yang dalam bentuk tapal kuda. Sitoplasmanya relatif banyak dengan pulasan ureik berupa bim abu-abu pada sajian kering. Granula azurofil merupakan lisosom primer lebih banyak tapi lebih sedikit. Ditemui retikulum endotoplasma sedikit, juga ribosom, pluribosom sedikit. Banyak mitokondria, ada ratus Golgi, berkembang dengan baik. Ditemukan mikrofilamen dan mikrotubulus pada daerah identasi inti. Monosit terdapat dalam darah, jaringan ikat, dan rongga tubuh. Monosit tergolong fagolistik nuclei dan mempunyai tempat-tempat reseptor pada permukaan membran untuk hemoglobin dan komplementer. Selanjutnya yang kedua yaitu granulosit. Granulosit juga leukosit granular adalah sebuah subkelompok sel darah putih yang mempunyai granula dan sitoplasmanya.
Tiga jenis granulat dengan inti sel yang berlainan dikeluarkan oleh sumsum tulang sebagai protein komplemen wewenang, regulator komplement sistem. Leukosit bergranula terbagi tiga, yaitu eosinofil. Eosinofil adalah sel darah putih dari kategori granulosit yang berperan dalam sistem kekebalan dengan melawan parasit multisekular dan beberapa infeksi pada makhluk peterbal. Bersama-sama dengan sel biang, eosinofil juga mengendalikan mekanisme alergi. Eosinofil terbentuk pada proses hematopoiesis yang terdapat pada sumsum tulang sebelum bermigrasi ke dalam sirkulasi darah. Eosinofil mengandung sejumlah zat kimia antara lain histamin, eosinofil, peroksidase, ribonuklease, deoksiribonuklease, lipase, dan beberapa asam amino yang dirilis menjadi proses degranularasi setelah eosinofil teraktivitas. Zat-zat ini bersifat toksin terhadap parasit dan jaringan tubuh. Eosinofil merupakan sel substrat peradaan dalam reaksi alergi. Aktivitas dan pelepasan racun eosinofil diatur dengan ketat untuk mencegah penghancuran jaringan yang tidak diperlukan. Individu normal memiliki rasio eosinofil sekitar 1-6% terhadap sel darah putih dengan ukuran sekitar 12-17 mikrometer. Eosinofil dapat ditemukan pada medula oblongata dan sambungan antara kompleks otak besar timus di antara saluran pencernaan, ovarius, uterus, dan limfa. Limfnodes terdapat tidak dijumpai di paru kulit, esofagus, dan organ lainnya. Pada kondisi normal, keberadaan eosinofil pada area ini sering merupakan pertanda adanya suatu penyakit. Eosinofil dapat bertahan dalam sirkulasi darah selama 8-12 jam dan bertahan lama sekitar 8-12 hari di dalam jaringan apabila tidak terdapat stimulasi. Yang kedua, yang B-nya neutrofil, yaitu bagian sel darah putih dari kelompok granulosit bersama dengan dua sel granulosit lain, eosinofil dan basofil, yang mempunyai granula dan sitoplasma, disebut juga dengan polimorphoulea. Karena bentuk inti sel mereka yang aneh, granula neutrofil berwarna merah kebiruan dengan 3 inti sel. Neutrofil berhubungan dengan pertahanan tubuh terhadap infeksi bakteri dan proses peradangan kecil lainnya, serta menjadi sel yang pertama hadir ketika terjadi infeksi di suatu tempat. Dengan sifat fagositik yang mirip dengan makrofaga, neutrofil menyerang patogen dengan serangan respiratori menggunakan berbagai macam substansi beracun yang mengandung bahan pengoksidasi kuat, termasuk hidrogen peroksida, oksigen radikal bebas, hipoklorit. Rasio sel darah putih dan neutrofil umumnya tercapai 50-60 derajat. Sum tulang normal orang dewasa memproduksi 100 miliar neutrofil sehari dan meningkat menjadi 10 kali lipat. Juga terjadi inflamasi akut. Setelah lepas dari sum tulang, neutrofil akan mengalami 6 tahap morfologis: mielosit, metamielosit, neutrofil non-segmen, neutrofil segmen. Neutrofil segmen merupakan sel aktif dengan kapasitas penuh yang mengandung granula sitoplasmik dan inti sel berongga yang kaya kromatik. Sel neutrofil yang rusak terlihat sebagai nanah. Yang C-nya basofil, yaitu granulosit dengan populasi paling minim, yaitu sekitar 0,01 sampai 0,3 dari sirkulasi sel darah putih. Basofil mengandung banyak granula sitoplasmik dan duobolus seperti granulosit lain. Basofil dapat tertarik keluar menuju jaringan tubuh dalam kondisi tertentu. Saat teraktivasi, basofil mengeluarkan antara lain histamin, heparin, kondroitin, elastase, dan lisofosfolipase, leukoriena, beberapa macam
Sitokina basofi memainkan peran dalam alergi seperti asma. Trombosit keping-keping darah adalah fragmen sitoplasmik tanpa inti berdiameter 2 sampai 4 yang berasal dari megakariosit. Hitungan trombosit normal pada darah tepi 150 sampai 400. Proses pematangannya 7 sampai 10 hari dalam sumsum tulang. Trombosit dihasilkan oleh sumsum tulang sel yang diferensikan menjadi megakariosit. Megakariosit ini melakukan replikasi endimitotiknya, kemudian volume sitoplasmanya membesar seiring dengan pertambahan globus inti menjadi kelipatan, kemudian sitoplasma menjadi granula, dan trombosit dilepaskan dalam bentuk platelet keping-keping. Enzim pengatur utamanya produksi trombosit adalah trombopoietin yang dihasilkan di hati dan ginjal dengan reseptor CMPL serta suatu reseptor lain yaitu interleukin. Trombosit atau platelet sangat penting untuk menjaga hemostasis tubuh. Adanya abnormalitas pada vaskular, trombosit koagulasi dan atau fibrinolisis akan mengganggu hemostatis sistem vaskular yang mengakibatkan perdarahan abnormal. Gangguan perdarahan. Kelainan perdarahan ditandai dengan kecenderungan untuk mudah mengalami perdarahan yang bisa terjadi akibat kelainan pada pembuluh darah maupun kelainan pada darah. Kelainan yang terjadi bisa ditemukan pada faktor pembekuan darah atau trombosit. Dalam keadaan normal, darah terdapat di dalam pembuluh darah, arteri, kapiler, dan vena. Jika terjadi perdarahan, darah keluar dari pembuluh darah tersebut, baik dalam maupun keluar tubuh mencegah atau mengendalikan perdarahan melalui beberapa cara. Hemostatis adalah cara tubuh untuk menghentikan peredaran darah pada pembuluh darah yang mengalami cedera. Hal ini mengakibatkan 3 proses utama, yaitu konstriksi, aktivitas trombosit, dan aktivitas faktor-faktor pembekuan darah. Fungsi trombosit yaitu yang trombosit memiliki banyak fungsi khusus mekanisme homeostatis. Berikut ini fungsi trombosit: mencegah kebocoran darah spontan pada pembuluh darah kecil secara agresi, dan sitoksis sebagai sel efektor penyembuhan jaringan. Selanjutnya, sistem koagulasi pembekuan darah. Hemostatis merupakan peristiwa penghentian peredaran akibat putusnya atau robohnya pembuluh darah, sedangkan trombosis terjadi ketika endothelium yang melapisi pembuluh darah rusak atau hilang. Proses ini mencakup pembekuan darah dan mengakibatkan pembuluh darah agregasi trombosit sebagai protein plasma baik yang menyebabkan pembekuan maupun yang melarutkan pembekuan. Pada hemostatis terjadi vasokonstriksi inisial pada pembuluh darah yang cedera sehingga aliran darah distal cedera terganggu. Kemudian hemostatis dan trombosit memiliki 3 fase yang sama, yaitu pembekuan agregat, yang kedua pembentukan jaringan fibrin yang terikat dengan agregat trombosit sehingga terbentuknya sumbat hemostatis atau trombos yang lebih stabil, yang ketiga pelarut parsial atau total agregat hemostatis atau trombos oleh pelamin. Tipe trombos. Yang pertama, trombosit putih tersusun dari trombosit serta fibrin dan relatif kurang mengandung endotosit. Yang kedua, trombosit merah terutama terdiri atas bentuk trombos. Ini dapat terjadi pada pembentukan kotak luka atau di dalam pembuluh darah yang abnormalnya bersama dengan sumbat trombosit yang mengawasi pembentukannya. Yang ketiga, endapan fibrin yang tersebar luas dalam kapiler pembuluh darah yang amat kecil. Ada 2 lintasan yang terbentuk fibrin, yaitu lintasan intrinsik dan ekstrinsik. Faktor-faktor pembentukan darah ada 13 faktor. Yang pertama, faktor fibrinogen, sebuah faktor koagulasi yang tinggi molekul
protein plasma yang dapat dirubah menjadi fibrin melalui aksi trombosit. Yang kedua, faktor prothrombin, sebuah faktor koagulasi yang merupakan protein plasma yang dapat diubah menjadi produk aktif trombin oleh pembelahan dengan mengaktifkan di jalur umum dari pembekuan. Yang ketiga, faktor jaringan tromboplastin, koagulasi faktor yang berasal dari beberapa sumber yang berbeda dalam tubuh seperti otak dan paru-paru. Yang keempat, faktor kalsium, sebuah faktor koagulasi yang diperlukan dalam berbagai fase pembentukan darah. Yang kelima, faktor proacelerin, sebuah faktor koagulasi penyimpanan relatif labil dan panas yang hadir dalam plasma tetapi tidak dalam serum, dan fungsi baik intrinsik dan ekstrinsik koagulasi jalur. Yang keenam, sebuah faktor koagulasi sebelum dianggap suatu bentuk aktif. Faktor kelima, tetapi tidak lagi dianggap dalam skema homeostatis. Yang ketujuh, proconventif, sebuah faktor koagulasi penyimpanan relatif stabil panas dan berpartisipasi dalam jalur koagulasi ekstrinsik. Yang kedelapan yaitu faktor antihomothitik, sebuah faktor koagulasi penyimpanan relatif labil dan berpartisipasi dalam jalur intrinsik, dan koagulasi bertindak sebagai faktor aktivitas. Faktor X. Yang kesembilan, faktor tromboplastin plasma komponen, sebuah faktor koagulasi penyimpanan yang relatif stabil terlibat dalam jalur intrinsik dari pembekuan. Yang kesepuluh, faktor Schwarz faktor, sebuah faktor koagulasi penyimpanan yang relatif stabil dan berpartisipasi dalam baik intrinsik dan intrinsik jalur koagulasi, menyatukan mereka untuk melalui jalur umum dari pembekuan. Yang ke-11, faktor tromboplastin plasma yang di atas faktor koagulasi yang stabil yang terlibat dalam jalur intrinsik dari koagulasi sekali diaktifkan. Yang ke-12, faktor Hammond faktor koagulasi yang stabil yang diaktifkan oleh kontak kaca atau pembekuan asing lainnya memiliki jalur intrinsik dan koagulasi mengaktifkan faktor ke-11. Yang faktor ke-13 itu faktor fibrin faktor yang menstabilkan sebuah faktor koagulasi merubah fibrin monomer untuk polimer sehingga mereka menjadi stabil dan tidak larut dalam urea fibrin yang memungkinkan untuk membentukkan pembekuan darah. Unsur dalam pembentukan darah, ada unsur-unsur yang pertama trombosit, keping-keping darah yang sangat menentukan. Sel ini merupakan unsur terpenting di balik pembekuan darah. Dia berjalan-berjalan di seluruh tubuh kita. Dalam aliran darah, di dalam trombosit ada protein yang disebabkan oleh faktor von Willebrand yang bertugas memastikan agar dalam perondaannya yang terus-menerus, itu trombosit ini tidak membiarkan tempat luka terlewati. Bila kulit tersanyat, trombosit kepingan darah yang akan berhenti. Jalannya terputus lewat mana coba. Keping-keping yang terjerat di tempat terjadi luka mengeluarkan suatu zat yang mengumpulkan keping-keping lain yang sehingga banyak di tempat yang sama. Sel-sel tersebut akhirnya menempa luka tersebut. So, kepingan-kepingan tersebut mati setelah menjalankan tugas menemukan luka. Pengobatan diri ini hanyalah satu bagian dari sistem pembentukan dalam darah. Yang B-nya, trombin adalah protein lain yang membantu proses pembekuan darah. Zat ini dihasilkan di tempat yang terjadinya luka. Jumlah ini tidak boleh melebihi atau kurang dari yang diperlukan. Dan juga harus dimulai dan berakhir tepat pada waktu yang diperlukan. Lebih dari 20 jenis zat kimia yang di enzim berperan dalam pembentukan trombin. Yang ke-C, enzim-enzim tersebut dapat merangsang pembanyakan trombin maupun menghentikan proses ini melalui pengawasan yang begitu ketat sehingga trombin hanya terbentuk saat benar-benar ada luka sesungguhnya pada jaringan. Segera setelah enzim pembekuan darah tersebut mencapai jumlah yang memadai di dalam tubuh, dalam waktu singkat sekumpulan serat membentuk jaringan wall kalet fibrogen terbuat dari protein ini tadi. Yang ke-D-nya while. Sementara itu keping-keping darah yang meronda secara terus-menerus terperangkap dan menumpuk di tempat yang sama. Apa yang disebut kumpulan darah
darah beku adalah penyimpanan luka yang terbentuk akibat penumpukan ini. Ketika luka telah sembuh, sama sekali gumpalan tersebut akan hilang. Proses pembekuan darah, bila terjadi luka, trombosit akan pecah mengeluarkan trombokinase atau tromboplastin. Trombokinase akan mengubah protombin menjadi trombin. Trombin mengubah fibrinogén menjadi fibrin yang berbentuk benang-benang yang menjerat sel darah merah yang membentuk gumpalan sehingga darah menguku. Yang A. Pembentukan akseptor protombin. Yang ke B. Perubahan trombosit menjadi trombin. Yang C. Perubahan fibrinogen menjadi fibrin. Selanjutnya, sistem limfatik adalah sistem getah bening, merupakan bagian utama dalam sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh yang baik dapat melindungi tubuh dari infeksi. Oleh karena itu, bila limfatik mengalami gangguan kerja imun, tubuh akan memangkal berbagai kuman penyakit yang terganggu. Fungsi sistem limfatik: satu, mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke dalam sirkulasi darah. Yang kedua, menyangkut limfosit dari kelenjar limfe ke sirkulasi darah. Yang ketiga, membawa lemak yang sudah dibuat emulsi dari usus ke sirkulasi darah. Saluran limfe melaksanakan fungsi ini adalah saluran lakteal. Yang keempat, kelenjar limfe menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindari penyebaran organisme ke dalam jaringan di bagian tubuh. Yang kelima, apabila ada infeksi, kelenjar limfe menghasilkan zat imun untuk melindungi tubuh menjadi mikroorganisme. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.